Beliau AI Engineering Invenio Potensial Malaysia, kursor Ambassador Bill Club Lead Artificial Indonesia Founder Associate, speaker ya di Tech in Asia dengan keahlian Prompt and Context Engineering, AI and Software Development, Automation menggunakan N8N. Beliau merupakan salah satu talenta muda Indonesia yang aktif membangun ekosistem AI dan sering menginspirasi banyak developer dan mahasiswa di berbagai event nasional. Baik teman-teman semua, mari kita sambut Aurelius Ivan Wijaya. Pada Kak Ivan ya, waktu dan layar saya persilakan. Oke, thank you so much Mas Manto. Kedengeran ya teman-teman? Kedengeran nggak Mas suaraku? Ya, kedengeran, Aman jelas ya? ya. Aman ya. Thank you so much Mas Manto untuk sambutannya. Keren banget tadi pantunnya by the way. So, mungkin aku juga mau ngucapin thank you so much buat teman-teman yang hari ini hadir di kesempatan kali ini yang udah meluangkan waktu kita siang-siang, bukannya kerja, bukannya kuliah, malah lihat webinar ini. Nggak apa-apa. Hopefully nanti webinar ini jadi sebuah bekal juga buat teman-teman. Bukan cuma nanti ikut terus lupa, tapi hopefully nanti diimplementasiin juga teman-teman. Kayak gitu. By the way, kalau teman-teman nanti ada yang kurang jelas atau nanti ada pertanyaan, nanti boleh teman-teman nanti langsung aja chat di kolom komentar di bawah ya. Thank you so much. Nah, mungkin sebelum aku mulai, aku izin share screen juga, biar teman-teman juga bisa lihat materinya lebih gampang, teman-teman. Oke, coba aku share ya sebentar, teman-teman. Oke, kelihatan teman-teman screennya aman nggak? Atau isu? Belum, Boleh belum di Kak, chat dong. belum. Oh, belum ya? Oke, oke. Nggak apa-apa, nggak Belum. apa-apa. Oh, oke, nggak apa-apa. Bentar. Coba aku lihat dulu bentar ya. Aku coba stop share dulu sebentar. Nah, sambil nunggu aku share screen, teman-teman, aku mau nanya nih, teman-teman dari daerah mana aja nih, teman-teman kira-kira. Boleh di chat dong di kolom komentar dari mana aja. Kan di sini ada 50 orang nih, aku pengen tahu nih dari mana aja teman-teman tinggalnya. Ada yang Jakarta kah? Oke, ada Bogor tuh. Dari mana lagi teman-teman? Tangerang, oke oke. Jakarta, oke deket banget. Aku by the way di Tangerang teman-teman. Nanti kalau deket kita mungkin bisa ngopi-ngopi teman-teman. Ya, biar lebih enak nanti ngobrol-ngobrol. Sebentar, aku coba sambil share screen. Eh, Kalau sekarang kelihatan nggak teman-teman? Screen gelap ya? Oke, Masih belum Kak? masih belum ya? Oke oke, sebentar. Nah ya teman-teman ya, coba kita out. Oke, aku live dulu sebentar ya teman-teman ya. Sepertinya ada isu nih teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Ya, baik sambil menunggu Kak Ivan bergabung kembali ya. Saya lihat dari chat ya memang teman-teman sudah uh,
mayoritas ya, mayoritas sering menggunakan AI ya, dan tidak ada yang zero sama sekali ya, seperti itu. Mungkin nanti bisa dikirimkan link absennya dari admin, bisa mengirimkan link absennya. Oke, halo teman-teman. Sebentar ya, aku coba share lagi nih. Hopefully bisa. Um, Wah, kayaknya nggak ada option nanti teman-teman. Oke, mungkin aku boleh minta, mungkin Mas Manto atau teman-teman dari NF Academy ya untuk bantu share. Aku mungkin kasih linknya sebentar ya ke Mas Manto. Pak Iwan ya, Pak Iwan. Yes, boleh. Aku share ke siapa ya? Aku, Pak Iwan ya, Pak Iwan, Kak Ivan. Japri aja Bang Ivan Ya, oke, ya, oke, sebentar. di Aku share di chat ya, berarti ya. di ya. chat Zoom nggak Oke, Bang? oke, udah aku share ya teman-teman. Oke, nanti mungkin kita share screen-nya dari Mas Ikhwan. Oke, nah teman-teman, sambil kita nunggu di share lagi nih, aku mau nanya teman-teman. Kan pasti teman-teman dari sini pasti banyak banget ya yang kuliah, mungkin ada beberapa yang kerja juga. Ada teman-teman yang mungkin sekarang masih sekolah, I don't know, tapi mungkin pasti ada teman-teman yang sekarang lagi di pendidikan tinggi kayak gitu ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar sebenarnya beberapa hal, nggak cuma tentang toolingsnya aja, tapi kita belajar tentang mindsetnya, gimana cara kita survive di industri sekarang, terutama ketika ada AI, teman-teman. Dan ini nggak eksklusif buat teman-teman di tech aja, tapi di teman-teman mungkin akuntansi, teman-teman yang nanti kerjanya sebagai admin, everyone. Aku pengen webinar ini for everyone, teman-teman. Bisa dikonsumsi semuanya, kayak gitu. Nah, hari ini judulnya adalah From Zero to AI Hero, bekal AI buat mahasiswa di dunia kerja. Jadi fokusnya buat mahasiswa atau buat yang baru lulus, kayak gitu. Tapi tenang, teman-teman. Hopefully ini bisa juga dikonsumsi sama semua orang dan semua pihak, teman-teman. Kayak gitu. Oke, mungkin boleh next dulu, Mas Ikhwan. Oke. Oke, nah, aku izin kenalin diri dulu. Thank you so much, teman-teman, opportunity-nya. Nama aku Aurel Yusuf Wijaya, atau teman-teman bisa manggil aja Mas Ivan. Kok Ivan, Bang Ivan itu aman banget. Jadi teman-teman boleh panggil apa aja. Dan sekarang aku bekerja sebagai AI Engineer di Malaysia. Aku juga kursor ambassador, aku juga Build Lead, yang fokusnya adalah komunitas AI, terutama di Jakarta, Tangerang, dan Bali, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan habis ini ngerasa, oh, kayaknya pengen meet up sama pelaku-pelaku industri AI ini buat belajar. Nah, itu boleh banget kontak aku, teman-teman, karena kita ada komunitasnya kayak gitu. Terus selain itu juga aku lead komunitas artificial yang fokusnya adalah AI juga, tapi kita lebih di grup WhatsApp. Dan sekarang kita ada 4.000 member lebih, teman-teman. Jadi habis ini kalau teman-teman ngerasa kayak, oke, kayaknya aku pengen belajar lebih lagi tentang AI ini, boleh kontak kita, teman-teman. Kontak aja aku di aureli.fan di Instagram atau Threads, teman-teman. Nah, yang terakhir, tentu aja aku aktif konten di Threads dan Instagram, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti mau lihat konten-konten AI, seputar AI, dan insight-insight AI baru, teman-teman boleh follow aku di aureli.fan, kayak gitu. Itu aja untuk perkenalannya. Thank you so much, teman-teman yang hadir. Mungkin boleh di next lagi. Nah, nah, ini sedikit banyak organisasi dan komunitas yang aku udah partnership sama kolaborasi. Hopefully di sini ada local brand, ada juga international. Hopefully dari banyak brand ini dan organisasi yang aku udah kerja bareng, sedikit banyak ada ilmu-ilmu yang aku bisa share hari ini ke teman-teman, terutama tentang cari kerja di industri sekarang, teman-teman. Karena aku ngerasa juga kayaknya pasti berubah ya.
paradigma kita cari kerja dari yang dulu dan sekarang ketika ada AI. Karena pasti beda banget, teman-teman. Nah, mungkin boleh di next. Thank you so much, by the way, udah lihat yang ini. So, sebelum aku baca yang ini, aku pengen nanya teman-teman. Sekarang siapa di sini yang masih mahasiswa? Kalau yang masih mahasiswa boleh dong emoji gitu, emot-emot react. Saya, oke, ada satu, dua. Oke, ada beberapa nih ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke. Ada lagi teman-teman. Tuh, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke, lumayan banyak ya teman-teman yang masih mahasiswa. Oke, jadi hopefully ketika kita misalkan jadi mahasiswa, apa sih goalnya? Teman-teman kalau habis lulus mau apa? Mau kerja dong ya? Habis lulus biasanya mau kerja, mau mulai punya income sendiri, mau mulai bikin karir sendiri, building your own career lah. Masalahnya adalah ketika kita lihat industri kerja sekarang gitu ya, pasti beda teman-teman sama yang dulu. Kalau dulu kita lebih gampang, oh misalkan teman-teman udah lulus, kirim CV, ya terus nanti interview udah selesai. Masalahnya sekarang sangat sulit bahkan untuk plan satu interview. Ya, karena orangnya banyak, ditambah sekarang kerjaan-kerjaan yang sifatnya manual udah banyak digantikan oleh automation sama AI, teman-teman. Kayak gitu. Jadi memang isunya banyak sekarang. Nah, gimana kita kompetisi sama hal-hal kayak gini nih? Ini kan lumayan lumayan banyak ya isunya ya. Oke, mungkin boleh di next, Mas Ikhwan. Oke. Sebelumnya boleh, sebelumnya. Satu slide sebelumnya. Oke. Nah, tadi yang aku bilang interview makin susah. Bahkan kadang kita udah 100 kali interview tetap susah, teman-teman. Jadi banyak hal yang ketika kita jawab pertanyaan interview kayaknya bener gitu. Tapi kadang tetap susah untuk masuk ke dalam pekerjaan di Indonesia mungkin. Dan mungkin of course di Malaysia juga gitu. Karena of course barnya tuh udah lebih tinggi, teman-teman. Kalau dulu misalkan oke kita pakai Excel aja, kita jago Excel, it's fine. Kita bisa dapat kerja. Tapi sekarang I think lumayan susah ya, teman-teman. Ya, jadi requirements-nya juga tambah susah, tambah banyak yang dilihat, terutama teman-teman. Boleh di next lagi, Mas Iwan. Nah, sering banget ketika aku ngobrol sama industry leader, industri mungkin HR, dan teman-teman juga, teman-teman pasti akan ditanya, oke, kamu bagus nih misalkan Excel-nya, atau kamu bagus nih ngodingnya. Tapi gimana cara kamu leverage AI di pekerjaan kamu? Gimana cara kamu implementasi AI di pekerjaan kamu gitu? Apakah dengan ChatGPT aja itu udah cukup atau belum cukup? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan gitu sama HR atau sama nanti interviewer, user, and banyak hal, teman-teman. Jadi pertanyaan yang lumayan common, teman-teman nanti mungkin kerja akan ditanya gimana cara pakai AI di pekerjaan teman-teman. Mau itu auditor, mau itu mungkin teman-teman coders, mau itu mungkin teman-teman admin. Ya, jadi ini pertanyaan yang bakal sering banget keluar, teman-teman. Gimana cara kita leverage AI di pekerjaan kita? Ya, karena sekarang barnya tinggi banget. Teman-teman mungkin yang jago-jago di sini, aku percaya banyak teman-teman yang jago banget di sini ngodingnya atau mungkin jago banget di kuliah. Tapi ketika teman-teman mungkin ditanya agak bingung nih, gimana cara pakai AI di pekerjaan? Apakah ChatGPT itu udah oke, udah cukup kayak gitu? Itu pertanyaan yang agak membingungkan gitu ya, gitu. Nah, mungkin boleh di next lagi. Oke, nah teman-teman, aku percaya teman-teman di sini banyak banget yang mahasiswa, banyak banget yang pelajar, dan banyak juga yang mungkin masih sekolah juga ya. Dan aku juga, jujur, aku belum lama juga lulus, belum lama juga meniti karir gitu ya. Dan ketika aku meniti karir, dan kemarin ya, ketika aku lihat adik kelasku, adik tingkatku, dan juga teman-teman di industri, ada satu masalah yang mendasar, teman-teman. Ketika teman-teman mau belajar AI, ya. Sebelum aku ke pertanyaannya, mungkin aku coba mau tanya, teman-teman di sini kalau pakai AI apa sekarang? Boleh dong di komen, aku pengen tahu
ChatGPT kah, atau pakai Cloud kah, atau pakai Gemini kah, atau pakai apa? Boleh di komentar, coba spill dong. Aku pengen tahu apa aja teman-teman. Gemini, oke, ada yang pakai Gemini, ChatGPT. Monica AI, oke, lumayan jarang ya ChatGPT Cloud. Gemini, GPT, Poe, oke, oke. Ada lagi teman-teman yang lain black box. Oke, ada lagi teman-teman. Gemini, ChatGPT, Meta AI, Question AI. Oke, ada lagi. Ada yang pakai kursor misalkan, ada yang pakai apa lagi misalkan Mistral mungkin banyak ya. Aku lihat di sini banyak banget teman-teman yang udah mulai pakai AI di sekolah gitu ya. Tapi apakah misalkan kita pakai AI di sekolah, kita misalkan ngerjain tugas nih, kita pun dikasih tugas disuruh bikin presentasi pakai AI, apakah udah cukup? Apakah itu kita bisa bilang ke HR, oh iya saya pakai ChatGPT di tugas saya gitu. Apakah itu sebuah hal yang udah cukup teman-teman? Ya, menurut aku belum karena pakai aja semua orang bisa teman-teman. Pakai aja semua orang bisa. Bahkan orang-orang yang mungkin baru belajar juga itu udah pakai gitu. Tapi gimana cara kita leveraging AI? Bukan cuma kita bisa nyelesain tugas teman-teman nantinya, tapi kita bisa bringing impact. Kita bisa pakai itu dengan benar, bisa validate juga jawabannya sampai nanti kita ngasih impact ke organization atau ke orang-orang di sekitar kita kayak gitu. So, I think next next Mas Ikwan boleh. Oke, so ini problem yang aku lihat teman-teman, di teman-teman mahasiswa atau mungkin teman-teman juga pekerja di industri. Ada dua kubu teman-teman. Jadi kalau kita lihat tuh ada dua kubu. Relying with AI too much sama not using AI at all kayak gitu. Misal kita kasih contoh ya teman-teman. Teman-teman ada nggak yang punya teman atau ini teman-teman sendiri deh. Ada nggak teman-teman yang misalkan ngerjain tugasnya di copy paste ke ChatGPT atau ke Gemini, terus hasilnya langsung dikumpul, ya. Jadi nggak dicek dulu, nggak divalidasi dulu jawabannya, tapi langsung dicek di apa namanya, ditaruh gitu ya ke AI kayak gitu. Itu apakah betul teman-teman? Nah, menurut aku pribadi itu kurang tepat teman-teman, karena ketika kita pakai AI, ya, itu AI itu kan cuma tools ya teman-teman. Di mana tools itu bisa salah nggak? Bisa pasti. Bisa nggak dia tiba-tiba ngasih jawaban yang kurang tepat? Bisa pasti teman-teman. Dan ketika misalkan kita nanti bekerja, ya kita bekerja dengan company, ketika ada kesalahan, kita yang bertanggung jawab teman-teman. Jadi tetap gun atau pistolnya itu tuh di teman-teman gitu. Teman-teman yang responsible untuk ya tadi pakai AI dan bertanggung jawab dengan hasilnya kayak gitu. Jadi itu hal yang kita nggak pengen lah teman-teman kayak gitu. Nah biasanya itu satu. Yang kedua adalah yang paling parah teman-teman. Jadi nggak pakai AI sama sekali. Ada teman-teman, aku lihat banyak banget teman-teman di luar sana atau mungkin teman-teman di industri, teman-teman mungkin pernah lihat dosen atau bapak guru atau siapapun itu yang nggak pakai AI sama sekali karena ngerasa bahwa AI itu ancaman, ya. AI itu ancaman dan dia nggak mau pakai AI gitu karena ngerasa bahwa diri dia lebih pintar, dia nggak butuh. Tapi menurut aku pribadi teman-teman, itu bukan masalah lebih pintar atau enggak. Tapi AI itu adalah tools yang mempercepat pekerjaan kita, teman-teman. Tadinya misalkan kita bikin presentasi, satu presentasi habisnya berapa? 4 jam. Sekarang ya teman-teman, kita pakai AI, kita bisa habis cuma 1 jam, 30 menit dengan hasil yang sama. Dengan hasil yang sama bagus, gitu. Jadi AI itu bukannya menggantikan kita, karena kita tetap tadi ya bertanggung jawab dengan hasil yang kita berikan, ya. Tapi tidak benar juga kalau misalkan kita nggak pakai sama sekali. Karena lihat aja, misalkan teman-teman nggak pakai AI nih, teman-teman di sini misalkan nggak pakai AI, tapi rekanan teman-teman pakai, rekanan teman-teman, teman kalian misalkan larinya udah 100, 200, 300, 400, teman-teman masih 10, 20, 30, 40 kayak gitu. Jadi sebenarnya AI itu tidak menggantikan, tapi ya itu mempercepat teman-teman. Jadi jangan pernah menghindari. Tapi yang kita pelajarin adalah gimana caranya pakai dengan bertanggung jawab di pekerjaan kita.
Gimana caranya kita validasi hasilnya? That's the thing gitu. Kayak gitu. Oke, mungkin boleh di next. Hopefully teman-teman ngerti ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, boleh tanyain aja di komen. Atau misalkan teman-teman nanti mau ditanya di Q&A juga nggak masalah banget. Oke, so di bagian 3 ini kita mau nanya, misalkan tadi kan udah tahu nih seberapa penting AI di pekerjaan kita, di kuliah kita gitu ya. Terus gimana nih kita pakai dengan baik, dengan bijak? Gimana cara kita pakai AI itu dengan bertanggung jawab kayak gitu? Pertanyaannya, karena tadi sempat disinggung tuh kan, kita nggak boleh pakai AI itu asal copy paste, ya kan? Terus kita nggak boleh juga nggak pakai sama sekali. Ya, terus gimana dong? Pakai kebanyakan salah, nggak pakai juga salah kayak gitu. Apa yang harus kita lakuin? Nah, aku izin juga teman-teman, aku next. Boleh Mas Ikwan di next? Oke, so pertama, ketika belajar teman-teman, siapa di sini yang kalau ada tugas langsung di copy paste dari ChatGPT? Nah, itu sebenarnya kan nggak benar ya, karena nih kita belajar di perkuliahan, kita bayar mahal gitu ya. Itu agar kita mengerti teman-teman, bukan cuma tentang nilai gitu ya. Dan ketika nanti kamu, teman-teman, masuk ke industri, teman-teman akan menjumpai gitu beberapa case di mana teman-teman perlu menggunakan nalar teman-teman sendiri gitu. Jadi bagusnya AI itu buat apa? Nah, yang pertama banget AI itu kita bisa leverage, kita bisa pakai sebagai tutor ya. Jadi misalkan teman-teman ada konsep yang teman-teman kurang ngerti nih, teman-teman bisa pakai beberapa tools untuk membantu teman-teman untuk belajar kayak gitu. Toolsnya apa aja? Oke, pertama ChatGPT juga nggak masalah teman-teman, karena sekarang dia ada metode learn-nya kan. Dia bisa jadi study buddy lah intinya. Itu bagus banget teman-teman buat belajar, buat ngerti konsep. Karena nanti kalau ulangan ujian, kadang nggak semuanya kita bisa pakai AI ya teman-teman. Ya, dan bahkan nanti ketika interview, ketika tes, teman-teman akan kelabakan karena AI-nya nggak ada nih ya. Jadi teman-teman bisa leverage itu bukan sebagai alat untuk menjawab, tapi alat untuk mengajarkan tutor gitu. Nah, selain ChatGPT, aku ada satu tools yang teman-teman bisa coba juga. Aku akan share di chat, namanya Notebook LM. Aku akan share di chat teman-teman sebentar. Oke, nah, aku akan share link. Nah, teman-teman nanti bisa buka ini, notebooklm.google.com. Di sini teman-teman akan bisa belajar dengan lebih oke, karena di sini ada beberapa fitur teman-teman. Mungkin Mas Ikhwan boleh coba dibuka di linknya. Sorry. Bisa nggak ya Mas Ikhwan? Di dalam chat Zoom. Ya, oke. Nah, sambil dibuka, aku mau jelasin. Jadi Notebook LM ini adalah tools teman-teman. Jadi tools dari Google. Tenang aja, ini official dari Google. Jadi teman-teman bisa masukin resources. Resources itu apa aja? Kayak misal teman-teman punya presentasi, atau teman-teman mau belajar nih. Aku dulu actually teman-teman, ketika aku bingung banget belajar sesuatu kalkulus, kadang susah banget buat ngerti ya. Dengan adanya notebook LM ini, teman-teman bisa masukin materi dari dosen misalkan, dimasukin ke notebook LM. Habis dimasukin, teman-teman bisa keluarin itu, output itu sebagai pertama podcast. Bayangin teman-teman materi tadi yang mungkin ngantuk, kita bisa ubah jadi podcast. Selain jadi podcast, teman-teman bisa ubah juga jadi presentasi teman-teman. Jadi presentasi yang cocok banget kalau teman-teman mau presentasiin ulang kayak gitu. Kedua, tadi kan kedua presentasi. Ketiga, teman-teman bisa ubah itu jadi video. Ya, jadi banyak banget fiturnya. Nah, teman-teman ketika masuk, di sini ada beberapa pilihan. Cuma aku akan bawa teman-teman ke buat baru. Nah, di sini ada tombol buat baru. Oke, nah ketika buat baru, teman-teman akan ada beberapa pilihan di sini untuk masukin resources. Resources ini teman-teman bisa masukin manual atau teman-teman cari sumber. Kalau cari sumber, ya di tombol di atas ada cari sumber, Mas. Sorry, di scroll atas. Ya, nah di sini ada beberapa pilihan teman-teman. Kalau yang paling kiri itu tambah sumber buat sumbernya. Nanti misalkan teman-teman oke bingung nih bicaranya untuk misalkan ngerjain rumus, teman-teman bisa cari, bisa ngechat teman-teman di tengahnya itu.
Jadi di dalam kolom tengahnya itu teman-teman bisa chat kayak gitu. Enak banget teman-teman karena teman-teman udah bisa belajar bareng gitu loh sama si Notebook LM ini kayak gitu. Boleh di close dulu Mas, sorry. Nah, ya ini tengahnya itu buat chat teman-teman. Jadi kayak chat GPT lah. Tapi chat GPT-nya sumbernya kita bisa manipulasi, kita bisa ambil, kita bisa cari dengan cepat kayak gitu. Oke, misalkan kita udah nggak mau chat, kita pengen bikin infografis, kita pengen bikin ringkasan audio, kita bisa bikin podcast. Nah, teman-teman bisa pakai studio fiturnya tuh di paling kanan. Nah, di paling kanan itu ada beberapa pilihan. Jadi teman-teman bisa pakai di sana ada slide presentasi, ada kuis. Nah, ini oke banget buat dosen misalkan mau bikin kuis dari materi yang udah ada. Nah, itu bisa banget pakai fitur kuis tuh sama kartu tanya jawab. Ada juga misalkan mau bikin laporan, kita juga bisa pakai fitur laporan di situ kayak gitu teman-teman. Jadi fiturnya banyak banget. Jadi teman-teman bisa coba sebenarnya kayak gitu. Ini salah satu tools yang oke banget untuk belajar gitu. Jadi bukan cuma pakai AI untuk copy paste aja. Kita pengen pakai AI itu juga untuk bantuin kita research dan bantuin kita untuk ngerti sesuatu kayak gitu. Enak banget kan teman-teman? Nah, itu yang pertama teman-teman. Ya, pertama AI as a tutor kayak gitu. Nah, nextnya apa lagi kalau selain tutor? Mungkin Mas Iwan boleh balik lagi ke presentasi tadi. Ya, thank you so much. Oke, jadi kita udah tadi review ya AI as a tutor. Nah, tapi teman-teman, sambil aku jelasin, teman-teman juga bisa buka ya notebook LM-nya. Jadi nanti ketika teman-teman mungkin sambil cobain bingung, itu teman-teman bisa tanya juga ya di kolom chat. Mumpung aku di sini, kayak gitu. Oke, boleh di next, Mas Iwan? Oke. Nah, ini adalah dua hal yang, ini hal kedua ya, teman-teman. Ada satu konsep cool project versus impactful project. Cool project itu apa sih? Teman-teman, kalau sekarang kita bikin aplikasi itu gampang banget ya. Kita bikin aplikasi itu cuma tinggal prompt doang di Google AI Studio, di cloud, di misalkan GPT, Gemini, kita bisa bikin aplikasi, misalkan dimintain untuk bikin aplikasi editor gambar, itu bisa banget teman-teman. Sangat mudah sekarang. Semua orang bisa bikin, teman-teman juga bisa bikin. Tadi aku juga lihat ada yang pakai kursor, pakai yang lain-lain. Bikin aplikasi sekarang gampang banget ya, teman-teman. Nanti mungkin kalau kalau teman-teman butuh webinarnya mungkin boleh kontak NF Academy gitu ya. Cuma actually bikin aplikasi itu sangat mudah sekarang. Gampang banget teman-teman 5 menit, 10 menit juga jadi gitu ya. Masalahnya adalah karena terlalu banyak aplikasi, ada pertanyaan lanjutan gitu ya. Kalau semua orang bisa bikin cool project alias project yang kayaknya keren gitu ya. Bikin AI, bikin chatbot. Terus apa bedanya kayak gitu? Apa bedanya sama project sebelah? Apa bedanya sama project aku, project kalian, project teman-teman? Bedanya ya nggak ada kayak gitu. Nah, makanya sebenarnya yang kita harus tekanin itu bukan bikin cool project, bukan bikin project yang keren, tapi project yang impactful, teman-teman. Artinya apa? Bukan cuma projectnya keren aja, ya keren-keren juga bagus sebenarnya, tapi projectnya tuh harus punya impact. Impactnya apa? Contoh, teman-teman misal mau bikin chatbot, bukan cuma asal bikin chatbot, teman-teman, tapi teman-teman beneran cari use case. Oh, teman-teman mau bikin chatbot untuk desa. Di desa itu banyak kebutuhan, misalkan kebutuhan untuk informasi mengenai misal posyandu atau misalkan nanti pelayanan kesehatan, pelayanan masyarakat. Teman-teman bisa pakai chatbot itu untuk tadi untuk jawab-jawabin warga atau misalkan teman-teman bisa pakai itu untuk layanin warga gitu ya. Karena again staff di desa itu nggak banyak gitu ya misalkan. Jadi teman-teman bisa pakai itu. Jadi dari use case ya baru nanti ke projectnya kayak gitu. Karena tadi untuk bikin projectnya tuh gampang sekarang. Yang kita harus solve adalah gimana cara project tadi bukan cuma keren di Instagram, di LinkedIn, tapi juga impactful teman-teman. Karena sekarang kita nggak ngelihat keren atau enggak. Kita ngelihat apakah beneran ada yang pakai atau enggak. Semua orang bisa bikin soalnya teman-teman. Kayak mungkin hari ini teman-teman habis webinar ini teman-teman bikin aplikasi. Hopefully bukan cuma aplikasinya keren aja, tapi aplikasinya juga ngasih impact ya. Start small aja teman-teman. Ya, start small kecil banget. Mungkin aplikasi yang teman-teman pakai, mungkin aplikasi yang keluarga teman-teman pakai. Tapi
hopefully aplikasinya tuh membantu, beneran membantu. Jadi nggak cuma keren aja gitu, kelihatannya keren deh. Tapi ternyata pas dipakai nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu sesuatu yang kita nggak mau, teman-teman. Ya, so impactful project akan sangat lebih baik daripada cool project, teman-teman. Kayak gitu. Oke, so itu untuk call terus. Nah, sekarang part ketiga nih. Oke, AI itu bagus banget. Tadi udah bisa bikin banyak hal ya. Kita belajar bisa, kita buat aplikasi juga bisa, bikin project apapun bisa sekarang. Nggak ada project yang tidak bisa dibuat sepertinya. Tapi kalau semua orang nantinya udah bisa bikin project keren, impactful, bedanya apa, teman-teman? Nggak ada bedanya kan, teman-teman. Semua orang bisa bikin sesuatu yang sama. AI pada akhirnya akan bisa bikin semuanya dengan gampang. Tapi bedanya apa? Kenapa orang itu harus percaya sama teman-teman? Kenapa orang itu nantinya harus hire teman-teman? Kenapa orang itu harus harus banget mempekerjakan teman-teman jadi tim? Itulah fungsi bagian ketiga ini. Ini sebenarnya bukan cara menggunakan AI, teman-teman, tapi cara kita untuk dikenal, teman-teman. Touch grass and build your brand. Touch grass itu apa sih maksudnya? Teman-teman, kalau mungkin pernah lihat meme di internet, touch grass itu ya sentuh rumput gitu. Kita keluar, kita bukan cuma di dalam sekolah, di dalam universitas, tapi kita ngembangin koneksi kita keluar. Oke, kita ada event nih, event AI, kita ikut. Teman-teman misalkan jurusannya IT, berarti kalau misalkan ada event software engineering, ya ikut. Kemarin ada misalkan IDSW, IDSW ikut, AWS Summit ikut gitu. Gunanya apa? Buat memperluas koneksi, teman-teman. Ya, karena dari koneksi itu jujur aku pribadi punya banyak project sekarang, punya banyak kenalan, ya karena teman-teman, ya karena ikut acara-acara di mana kita memperkenalkan diri kita sendiri ke teman-teman, menambah koneksi juga, dan gak mungkin teman-teman udah ikut 100 acara tapi nggak ada satupun yang goal, nggak ada satupun yang eventually jadi partner teman-teman. So, penting banget touch grass gitu ya. AI itu tadi cuma tools, tapi yang mempromosikannya eventually ya teman-teman gitu. Yang nantinya untuk membantu teman-teman ya teman-teman sendiri, willingness teman-teman kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah build your brand. Oke, kita misalkan secara offline kita ketemu teman-teman, ketemu koneksi. Tapi gimana cara kita dikenal lagi? Gimana cara kita spread our influence? So that's why kita harus build our brand. Oke, mungkin teman-teman di sini banyak yang IT ya. Teman-teman banyak di sini yang mungkin teknik, anak. Mungkin boleh dong acungin jempol dulu yang anak teknik, teknik informatika, teknik mesin, teknik komputer, apapun itu. Boleh dong kasih emoji biar aku tahu seberapa banyak teman-teman teknik di sini. Nah, oke, ada satu, ada berapa lagi nih? Ayo dong teman-teman, dua. Oke, ada beberapa ya teman-teman, ada tiga. Teman-teman, anak teknik itu kan biasanya Instagramnya private, atau misalkan Instagramnya followersnya cuma 100 kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak? Ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuma ketika teman-teman punya personal brandingnya oke, teman-teman punya followers, ya bukan followers sih sebenarnya, teman-teman ngonten lah ibaratnya secara daily, bikin brand teman-teman, memperkenalkan teman-teman, branding teman-teman, apa yang teman-teman bisa lakukan. Eventually nantinya pekerjaan itu bukan teman-teman cari, tapi pekerjaan itu akan datang ya. Karena orang udah tahu, oh gue cari, misalkan gue cari accountant yang oke, gue bisa datang ke A. Gue misalkan cari engineer yang oke, gue bisa datang ke Kanida misalkan. Ya, jadi salah satu hal yang sebenarnya oke banget teman-teman. Jadi jangan takut buat konten, karena konten itu jadi bagian dari hidup aku juga. Konten itu adalah bagian dimana kita itu bisa memperkenalkan diri kita. Gratis teman-teman. Konten itu gratis by the way. Bisa start dari yang paling gampang dulu. Threads, Twitter itu kan nggak perlu video ya teman-teman. Bisa lewat tulisan dan itu gampang gitu ya. Jadi jangan pernah takut buat konten, karena dari konten itu ya mungkin aja teman-teman akan dapat opportunity, karena banyak banget orang-orang di industri yang dapat opportunity dari konten ya. Ya, jadi selain tadi kita udah learning AI misalkan, jangan lupa buat sharing ya. Jangan lupa ilmu yang kita pelajarin jangan berhenti di kita doang. Habis webinar ini, teman-teman, teman-teman ya bisa bikin mungkin LinkedIn post gitu ya, mungkin Instagram post buat sharing teman-teman hari ini belajar apa kayak gitu. Penting banget. Karena dari situ orang-orang bisa tahu, oh teman-teman ternyata suka AI. Oh teman-teman selain engineer, tapi engineer-nya ngerti AI gitu ya. Entusias di AI dan rela belajar tiap hari untuk
as simple as teman-teman ya ngerti gitu ya apa yang terjadi sekarang, nambah ilmu kayak gitu. Jadi teman-teman penting banget buat build your brand kayak gitu. Ya, I think that's important sih teman-teman. Oke. Oke, tadi kita udah 3 ya. Udah 3 items yang kita bahas. Terus next on-nya apa? Kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya itu tadi wejangan, bukan wejangan ya, lebih ke sharing session saja. Nah, sebenarnya yang paling penting ini sebenarnya contoh aja sebenarnya hands on topic to presentations. Cuma aku nggak tahu apakah possible karena aku nggak bisa share screen. But um, aku coba sebentar. Oke, Oke, I don't think it's possible nggak bisa share screen. Coba wait, content from second camera. I think there's something wrong. Oke, nah ini mungkin kita skip dulu, Mas Iwan. Kita coba lanjutkan next on aja dulu. Tadi di next slide nih. Aku minum dulu ya teman-teman. Nah, aku sambil sambil Mas Iwan balik lagi, aku coba balesin pertanyaan-pertanyaan tadi. Bagus-bagus banget, sorry, kelewat. Nah, ini satu pertanyaan yang aku coba mau jawab. Izin bertanya Kak Ivar, kira-kira seberapa besar pengaruh AI terhadap peluang kerja di masa depan dan profesi apa aja yang paling diuntungkan? Ini penting banget teman-teman. Pengaruh AI itu bukan cuma kayak gimmick aja. Ini beneran kejadian gitu di company aku sendiri. Bayangin sekarang kita coding aja udah jarang teman-teman. Coding itu udah jarang. So itu bener-bener um, very very changing gitu. Hal yang tadinya oke kita bisa kayak biasa itu berubah karena ada AI. Behavior kita, cara kita kerja itu sangat-sangat berubah gitu karena AI. Nah, profesi apa kemudian yang diuntungkan? Sebenarnya banyak banyak profesi teman-teman. Oke, kita kan kalau ngomongin AI menggantikan itu possible sebenarnya, tapi untuk sekarang belum. Kayak misalkan programmer, programmer tuh sangat diuntungkan teman-teman. Bayangin kalau dulu kita ngoding seharian mungkin untuk analisis bug ya, ada bug, ada misalkan ada isu. Sekarang kita tinggal tanya AI teman-teman. Ya, sekarang kita tinggal tanya AI gimana solusinya gitu ya. Tapi again teman-teman, kita pakai AI itu harus ngerti juga gimana cara dia bekerja ya, biar kita juga bisa review. Jadi jangan cuma pakai AI doang, tapi ketika AI itu ngasih ngasih pertanyaan gitu ya, kita nggak tahu karena ya kita benar-benar nggak tahu sebenarnya AI itu ngelakuin apa. Jadi tadi AI itu cuma membantu, membantu kan ya teman-teman untuk programmer, untuk misalkan developers, untuk nge-develop aplikasi. Cuma nantinya tetap teman-teman yang bertanggung jawab akan hasilnya. Kayak programmer nanti di-review oleh mungkin reviewernya kayak gitu. Kalau misalkan ada isu, misalkan ngebug gitu ya. Teman-teman tahu kemarin Cloudflare ngedown ya, teman-teman. Banyak yang nggak bisa dibuka, kayak misalkan beberapa aplikasi, dan nggak bisa ya, teman-teman. Apakah kita bisa salahin AI? Just in case misalkan dia ngodingnya pakai AI. Nggak bisa ya, teman-teman. Jadi tetap yang bertanggung jawab dengan hasilnya itu adalah kita sendiri. Kita sendiri as a user, kayak gitu. Jadi makanya nggak bisa, teman-teman. Kita bilang AI itu menggantikan untuk sekarang, karena tetap butuh seseorang yang bertanggung jawab, kayak gitu. Gitu. Dan semua profesi menurutku pribadi bisa sangat diuntungkan. Ya, jadi tergantung company, again, tergantung company, tapi menurutku semua profesi bisa sangat-sangat diuntungkan. Dokter yang tadinya harus nyatat manual sekarang enggak karena udah ada AI buat summary. Project manager dibantuin manajer sama AI misalkan. Terus apalagi content creator, aku bikin konten by the way teman-teman sering banget dibantuin AI untuk brainstorming gitu ya, as simple as brainstorming itu kan kerjaan kreatif ya, tapi dibantuin oleh AI gitu untuk bantuin juga gitu ya. Jadi semua semua pekerjaan itu bisa dibantuin AI. Tapi ingat teman-teman, dibantu ya, bukan digantikan. Karena yang bertanggung jawab nantinya adalah kita sendiri as a user. Nanti hasilnya gimana? Gimana kalau misalkan kita ngitung salah? Ya kita bisa bisa nggak salahin AI-nya? Nggak bisa dong. Makanya kayak gitu teman-teman. Ya, thank you so much pertanyaannya. Nah, again aku next on, aku coba jelasin. Jadi ini penting banget.
enjoy your benefits as a student. Banyak banget AI tools yang teman-teman bisa coba selagi teman-teman student ya. Teman-teman kan masih ada beberapa yang masih mahasiswa ya. Hopefully teman-teman mahasiswa itu punya email kampus atau punya kartu kartu mahasiswa. Itu teman-teman bisa ini teman-teman bisa contohnya, aku kasih contoh aja ya teman-teman. Sebentar. Student teman-teman bisa coba ini harusnya. Kayak misal sebentar. Kayak misalkan nih, oke, teman-teman misalkan student bisa pakai Perplexity misalkan. Selain itu apa aja, Kak? Oke, teman-teman misalkan punya punya KTM ya, kartu tanda mahasiswa atau email. Teman-teman bisa juga Google Student Pro. Ini untuk mahasiswa. Dan ini gratis, teman-teman. Ini gratis sampai 1 tahun setahu aku pribadi. Ya, jadi selama teman-teman masih mahasiswa, tolong dimanfaatkan privilege-nya semaksimal mungkin. Karena ketika kita udah kerja, udah nggak punya kartu mahasiswa, udah nggak punya yang namanya email mahasiswa, itu akan sangat sulit untuk dapat secara legal ya, dapat benefits ini teman-teman. Banyak promo-promo yang cuma buat mahasiswa sekarang, jadi teman-teman bisa manfaatin. Habis ini tolong cobain semuanya dulu, biar teman-teman tahu mana workflow yang teman-teman rasa cocok di kerjaan teman-teman. Karena beda industri pasti beda ya teman-teman. Buat aku mungkin programmer cocoknya pakai Cloud Code, pakai Cursor. Mungkin buat teman-teman beda. Ya, yang penting mindsetnya tadi. Ya, jadi kita bukan cuma using the tools, kita solving actual problems kayak gitu. Kayak gitu mungkin. So ya, student tolong please use your benefits karena banyak banget. Nanti habis ini, hopefully kalau teman-teman masih ngerasa kurang benefitsnya, aku akan share lagi. Mungkin teman-teman just DM me aja kalau misalkan teman-teman mau nanya sesuatu. Kayak gitu. Mungkin boleh next on ya, kita di Q&A ya berarti ya. Oke, nah di Q&A ini mungkin teman-teman boleh tanya kalau misalkan ada yang kurang jelas atau mungkin teman-teman ada pertanyaan, let me know. Ya, baik. Terima kasih, Kak Ivan. Oh, sudah ada yang raise hand aja nih. Padahal di kolom chat sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih, Kak Ivan nih. Oke, Kita mulai dari yang awal dulu ya, karena apa namanya tadi sempat lewat di kolom chat. Eh, dari Safika Lisnawati ya. Saya menyoroti bekal AI bukan lagi sekedar tambahan skill, melainkan fondasi penting bagi si daya saing proporsional. Namun, agar individu dapat memaksimalkan potensi AI, pertanyaan saya yang perlu dipikirkan. Pertama, bagaimana AI membantu mengurangi pekerjaan repetitif sehingga karyawan bisa fokus pada tugas yang bernilai tinggi. Dan dalam konteks ini, apakah literasi digital, prompt engineering, dan kemampuan analitis menjadi bahasa baru yang wajib dikuasai semua profesi? Karena ini menarik untuk mengevaluasi potensi kehilangan peluang, efisiensi rendah, atau ketidakmampuan bersaing di pasar yang kian cepat berubah. oke, pertanyaannya menarik banget. Ini pertanyaan yang sangat-sangat kritis gitu ya. Jadi yang pertama, bagian pertama banget adalah bagaimana AI ya membantu mengurangi pekerjaan repetitif sehingga karyawan bisa fokus pada pekerjaan atau tugas, task yang bernilai tinggi. Oke, itu bagian pertama dari pertanyaannya. So, menurut aku pribadi, AI itu akan sangat membantu di banyak sektor pertugas yang kita kerjain ya di kantor, misalkan di sekolah, di university. Tapi pertanyaan sebelumnya adalah, apakah tugas itu beneran perlu diotomasi kayak gitu? Kadang-kadang ketika ada business owner atau mungkin ada beberapa kolega nanya ke aku, apakah tugas ini bisa diotomasi gitu ya? Misal, aku kasih contoh, bikin konten. Konten itu bisa diotomasi, tapi apakah perlu? Ketika konten diotomasi, kita akan kehilangan human touch. Benar nggak, teman-teman?
yang tadinya misalkan ada sentuhan manusianya, ada sentuhan mungkin humannya, kita bisa dengar suara-suara manusia, semuanya udah AI. Enak nggak dengernya? Mungkin nggak ya teman-teman? Ya mungkin nggak ya, nggak enak ya. Jadi menurut aku sebelum sampai ke sana, poin pertamanya adalah tentuin apakah tugas itu deserve untuk diotomasi dengan AI kayak gitu atau dengan automation. Sebelum nanti ke pertanyaan kedua, apakah bisa diotomasi? Sesuatu itu perlu dan bisa diotomasi. Sorry, perlu itu berarti nilainya tinggi, tapi waktunya yang kita pakai untuk ngerjain itu ternyata banyak kebuang gitu ke sana kayak gitu. Dan kerjaannya adalah repetitif. Repetitif itu berarti variabelnya itu tuh lagi, itu tuh lagi kayak gitu ya. Contohnya apa? Misalkan balas email. Balas email itu, sorry, balas email itu ada dua part teman-teman. Drafting, bikin draft, sama ya nanti kita reviewing gitu ya, review emailnya kayak gitu. Draft email berarti kita mungkin bikin template-nya, ya kan, kita cari resources-nya, kita misalkan confirm ke HBC-nya, itu bisa diotomisasi gitu. Yang nggak bisa adalah kita final review, yang ya pasti butuh manusia karena kita connect sama external parties kayak gitu. Itu bisa diotomisasi. Atau misalkan kalian mau, teman-teman mau sync data dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu kan sebenarnya repetitif dan kita nggak perlu tahu juga kan. Nah, itu bisa diotomisasi juga. So, ada dua pertanyaan. Perlu? Oke, kalau udah perlu, ngerasa kayaknya perlu deh. Kalau misalkan kita otomisasi, kayaknya banyak waktu yang bisa kita save. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua. Bisa nggak? Kalau tahu bisa atau enggak, teman-teman bisa pakai Perplexity aja atau ChatGPT. Tanyain aja, apakah aplikasi A bisa connect melalui API dengan aplikasi B gitu. Kalau itu bisa, kemungkinan besar itu bisa diotomisasi, teman-teman. Jadi perlu perlu banget untuk tahu perlu nggak atau dan bisa nggak kayak gitu. Dua pertanyaan itu teman-teman sebelum kita mengotomisasi hal. Nah, pertanyaan kedua adalah apakah literasi digital, prompt engineering, dan kemampuan analitik menjadi bahasa baru yang wajib dikuasai semua profesi? Ya, perlu teman-teman. Bayangin teman-teman, aku pernah kenal sama penghulu, penghulu teman-teman, basically penghulu yang nikahin orang, tapi dia punya AI literacy yang oke banget. Sebenarnya kan nggak nyambung ya, rasanya nggak nyambung ya teman-teman ya. Apa hubungannya penghulu sama AI literasi? Tapi ternyata lewat AI literasi dia, dia bisa leveraging AI buat apa? Buat otomasi klien-kliennya, buat bikin konten, ya kan? Dia misalkan bikin bikin draft buat kontennya, buat brainstorming konten-kontennya. Dan lewat konten-kontennya, teman-teman, dia bisa dapat lebih banyak klien. Karena ibaratnya penghulu yang konten itu berapa sih di Indonesia? Dikit banget kan? Dia ingin dikit banget penghulu yang konten dan pakai AI gitu. Dan misalkan untuk balas balas kliennya, balas-balas beberapa kliennya kan banyak ya, itu bisa di leverage juga AI kayak gitu. Kliennya nanya, kita bisa brainstorming juga pakai AI kayak gitu. Jadi banyak banget use case-nya teman-teman. Even penghulu aja tadi bisa bisa super power ya, punya super power dengan AI kayak gitu. Jalannya yang tadinya satu klien bisa sehari-hari ya bisa dengan gampang scheduling gitu karena ada AI gitu. Jadi banyak banget use case yang kita bisa pakai. Bahkan sekelas penghulu yang mungkin kedengarannya nggak relate ya sama tugas ini kayak gitu dengan AI kayak gitu. Apalagi teman-teman yang kerjanya di depan laptop di kantor, masa iya nggak pakai AI kayak gitu. Kayak gitu. Jadi itu hal yang penting banget. Thank you so much by the way pertanyaannya uh, Kak Syafika ya. Thank you so much, it's really good question. Baik, Kak Ivan. Kita lanjut ya, yang coba yang raise hand ya. Pada Mas Ferdi Endahas. Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf ya nggak belum bisa on cam karena memang lagi terkendala. Aku tadi dengar kakaknya sendiri kan buat konten. Nah, kebetulan aku juga lagi adalah bikin konten di Twitter sama. Aku di sini cuma pengen tanyanya apa yang AI tools yang bisa dibuat untuk baca PDF. Lalu setelah dari baca itu bisa di PDF-nya itu bisa kita itu bisa lempar ke AI terus apa ya buat untuk membuat konten dari yang PDF itu yang sesuai gitu loh. Jadi mungkin kan aku masih cobanya pakai Gemini ya. Itu dia Hmm. mungkin udah bisa untuk baca PDF-nya, tapi untuk membuat konten yang seperti yang aku pengen itu masih kurang. Nah, aku di sini mau pengen cari tahu lah tools-tool yang lebih banyak. Terima kasih.
Oke. Sebenarnya thank you so much. Really good use case sebenarnya. Tapi sebenarnya Gemini itu udah oke banget untuk bikin konten ya. Mungkin tadi masalahnya adalah yang aku analisis adalah oke, kita udah bisa bikin upload PDF, kita udah bisa tadi bikin konten. Nah, ada satu hal yang mungkin kurang tadi. Kita perlu kasih konteks ya. Ketika kita bikin dan kita nyuruh AI lah, kita minta tolong AI untuk bikin sesuatu, bikin konten misalkan. Yang kita perlu kasih itu konteks. Konteks itu apa contohnya? Tadi kita udah kasih task. Tasknya adalah lo perlu untuk bikin konten buat Twitter tadi kan ya. Tapi mungkin dari kakaknya tuh kurang sesuatu, yaitu konteks. Gimana caranya atau gimana bentuk dari konten-konten kakak. Nah, bisa banget sebenarnya ketika nanti nge-prompting atau bikin gems ya. Kalau di Gemini kan ada custom gems ya. Kita bisa kasih sistem prompt. Nah, sistem prompt itu adalah tadi ada tasknya suruh bikin ini ya, si konten buat Twitter, dan juga kita kasih konteks threads atau mungkin untuk konten Twitternya itu contohnya kayak gimana. Misalkan contohnya adalah kayak A, kayak B, kayak C, kayak D, kayak E, kayak F. Kita kasih 5 atau berapa gitu contohnya. Dari situ AI bisa lebih gampang untuk understand sebenarnya pattern kontennya kayak gimana, kayak gitu. Dibanding kita cuma bilang, oke bikin konten A, terus dia bikin random gitu. Nah itu sesuatu yang kita nggak mau kan, kita mau kontrol. Makanya kita bisa pakai beberapa contoh. Nah ini nama tekniknya adalah few shots teman-teman. Few shot. Jadi ini sorry few shots. Jadi ini kita basically nyuruh AI dengan beberapa contoh lah ibaratnya kayak gitu. Which is di konteks ini adalah kita mau minta AI untuk generate konten berdasarkan contoh-contoh yang tadi Twitter yang udah lewat kayak gitu. Yang udah lewat yang sesuai dengan style dari kakaknya kayak gitu. Mungkin dari aku itu. Thank you so much pertanyaannya. Eh, Permisi ya, izin tanya sekali tambahan untuk Boleh, boleh. masih linear. Kan semisal itu tadi kontennya udah sesuai lah dengan prompt kita. Eh, itu nanti bisa langsung dijadiin, kan kalau kontennya lebih bagusnya kan ada visualisasinya ya kan. Untuk Gemini sendiri itu udah cukup gak sih kak untuk memvisualisasikannya? Tergantung. Tergantung cukup menurut kamu itu kayak gimana. Tapi kalau buat yang paling bagus sekarang, yang paling bagus itu Gemini. Karena dia baru keluarin Nano Banana Pro. Nano Banana Pro itu udah di titik di mana dia bisa ngedit muka kamu, terus mau diapain aja bisa. Jadi udah di titik di mana sebenarnya sebenarnya boundariesnya tuh udah di titik di mana promptingnya aja. Ya, kalau buat misalkan kita mau ubah nih baju aku nih kan aku pakai baju kaos, aku mau ubah jadi jas tek, itu bisa bisa banget pakai Nano Banana. Tinggal di prompting aja dan udah oke banget, gak ada orang yang tahu itu AI kayak gitu. Jadi Nano Banana udah oke banget, tinggal kamu turn on aja si image dari si Gemini karena udah mantap, udah oke banget juga. Thank you so much pertanyaannya. Baik, kita beri kesempatan kepada Arif Ikhwan. Oke, baik Pak. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arif Ikhwan Fanani, Kak. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu, tadi kan sempat dibahas ya, terkait kalau kita itu asal copy paste. Nah, kira-kira hal tersebut biar tidak terjadi terus, nah ada nggak sih Kak solusi agar mahasiswa tidak terlalu dimanjakan oleh AI? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, eh, ada nggak sih Kak contoh pekerjaan yang nggak harus banget, nggak harus sih, justru yang sangat dilarang menggunakan AI? Karena selama waktu itu saya pernah eh, ke klinik yang dimana dokternya ini kok menggunakan AI. Karena menurut saya kayak kalau sebuah dokter menggunakan AI, apa nggak sangat ditanya, apa tanda-tanya banget surat kerjanya Kak? Gitu sih. Oke, pertanyaan pertama itu menarik ketika kita jadi pengajar gitu ya. Aku by the way pernah ngajar di sekolah. Jadi sebelum aku lulus, by the way aku kolaborasi sama beberapa sekolah juga untuk belajar ngajar basic coding, dan ketika itu masalah utamanya adalah sebenarnya tadi masalahnya adalah mereka dikasih soal apapun pasti dihajarnya pakai AI kayak gitu. Sebenarnya adalah yang paling menarik adalah kita bisa sebenarnya ngubah formatnya. Ngubah formatnya gimana contohnya? Kalau soalnya di take home atau dibawa pulang, itu pasti banget mereka bisa leverage AI gitu.
Dan sebenarnya ya nggak masalah juga, tergantung kita memang aimnya apa. Kalau misalkan kita pengen soalnya nggak boleh pakai AI, berarti ubah formatnya. Jangan berarti soalnya kayak yang sudah-sudah kayak gitu. Bisa digali hal-hal lain sebenarnya. Oke, kayak misalkan critical thinking. Mereka gimana cara ngerespon suatu pertanyaan langsung. Kayak misalkan, oke, ditanya langsung dan jawab itu kan jadi sebuah pembuktian kalau memang mereka ngerti gitu. Atau mungkin formatnya diubah yang tadinya misalkan secara tulisan di switch jadi lisan kayak gitu. Mungkin bisa fokus group discussion atau mungkin debate di dalam kelas. Itu lebih oke sebenarnya karena nguji understanding mereka juga sama format-format pertanyaan yang mereka belum pernah dengarkan. Atau mungkin nggak bisa nanya AI dulu kayak gitu. Jadi kayak gitu. Tapi kalau mungkin kalau programming mungkin agak challenging ya. Kalau programming agak challenging karena pasti ngoding itu kebanyakan dibawa pulang dan bikin project. Makanya tadi mungkin formatnya diubah. Instead of kita ngoding dan membuktikan itu nggak AI, yang diuji sebenarnya bukan itunya, tapi impact-nya. Oke, bikin project coding, mau harus ada impact-nya. Impact-nya buat apa? Beneran, berarti mereka beneran analisis kan? Analisis requirements dari user, terus nanti mereka harus beneran deploy project-nya gimana. Itu sesuatu yang mungkin even pakai AI pun belum tentu semua orang bisa kayak gitu. I think formatnya itu penting banget sih, format dari pekerjaannya kayak gitu ya. Kedua, kalau di Indonesia sendiri, untuk pertanyaan kedua itu belum ada peraturan legal untuk mengatur hal tersebut. Jadi, I think ya dokter juga manusia, mungkin kadang dia lupa. Aku nggak tahu actually, tapi aku ngelihat memang banyak pekerjaan yang sekarang tidak diregulasi kayak gitu. Alias semua orang pakai AI, even di pekerjaan-pekerjaan yang kritikal, nanya AI kayak gitu. Um, untuk itu aku belum bisa jawab yang ini, mungkin nanti kita harus tanya ke Menteri AI kalau ada. But thank you so much buat pertanyaannya. Really interesting. Baik, baik. Terima kasih. Ya, karena waktu kita berarti satu penanya lagi ya, Kak Ivan ya. Baik, dipersilakan Mas Nabil. Halo, Kak Irfan, nama saya Muhammad Nabil Rafiq Khairon. Saya izin bertanya, Kak. Belakangan ini kan saya itu emang suka buat konten ya, Kak. Tapi konten saya ini kebelakangan ini mulai kurang ramai gitu. Dan saat saya cek itu ternyata konten yang lagi naik ini rata-rata menggunakan kayak suara AI gitu, Kak. Nah, dalam suara AI itu kan banyak banget yang make, Kak. Jadi kayak mulai saling tumpuk gitu, Kak. Jadi kayak saling tindih view. Nah, sebenarnya saya mau tanya ini sih Kak, buat soal AI voice ini itu bakal membuat suatu industri konten kreator itu stuck atau mungkin akan ada perbaruan lagi Kak dalam dunia konten kreator dalam membuat video itu Kak? Oke, thank you so much pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang sebenarnya menarik. Sebenarnya mungkin agak luas ya sebenarnya karena ketika kita ngomongin AI voice itu banyak banget yang pakai sekarang. Kalau teman-teman lihat di TikTok, di Instagram, itu orang-orang pada pakai suara yang sama. Mungkin suara yang juga mirip-mirip ya. Kita tahu itu AI gitu ya. Kemungkinan sebenarnya ada dua yang aku lihat. Either either teknologinya bakal improve di mana di titik di mana suaranya tuh udah benar bisa imitate kita sendiri. Karena sekarang udah ada juga. By the way, sekarang udah ada beberapa teknologi kayak Eleven Labs di mana dia bisa replicate suara kita sendiri. Jadi semua orang sekarang bisa bikin suaranya sebagai di generate gitu pakai AI. Gunanya apa? Buat nge-scale teman-teman. Yang tadinya kita ngonten harus record manual, ini tinggal kita prompting aja kayak gitu. Which is membantu, sebenarnya membantu banget kan. Ya, teman-teman gak usah record manual kan. Tapi ada di satu titik mungkin, ini mungkin banget ya, mungkin banget orang itu jenuh. Ya, orang itu jenuh akan konten karena udah semuanya udah terasa AI actually. Gaya original, idenya mungkin juga AI. Nah, di saat itu terjadi mungkin orang-orang akan pindah ke format lain gitu. Format lainnya apa aku belum tahu, tapi kemungkinan offline, offline entertainment. Makanya sekarang ketika kita lihat teater, teman-teman ada yang nonton teater mungkin, nonton musical concert, itu lagi booming juga ya, lagi booming juga karena kita lihat mungkin orang udah jenuh ya nonton konten yang itu aja. Jadi orang pengen cari format baru, which is tadi teater atau musical concert. But anyway, nice question sih sebenarnya ya gitu. Ini lebih ke perspektif aja ya by the way. Thank you so much buat pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Ivan atas jawabannya. Dan mohon maaf pada teman-teman yang sudah bertanya di kolom chat ya.
mungkin nanti bisa bergabung di IG-nya Kak Ivan ya, nanti bisa DM-an. Jadi sehingga akan banyak insight ilmu yang bisa didapatkan teman-teman ya. Eh, Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dan tentunya kepada Kak Ivan atas ilmu yang sangat bermanfaat ya. Eh, Semoga webinar From Zero to AI Hero ini bisa menjadi awal perjalanan teman-teman dalam menguasai AI untuk karir masa depan. Ya. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat bisa menghubungi admin ya, gitu. Dan jangan lupa follow media sosial kami dan nantikan event-event berikutnya. Ya. Sekali lagi, eh, kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya dan juga eh, makanya dengan berkembangnya AI ini kami di NF Academy membuka aktivitas baru di SIB 4 yaitu adanya AI for Business ya seperti itu. Saya Manto pamit undur diri ya sampai jumpa di event selanjutnya ya. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum